Nah, saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin dan memandu presentasi kali ini. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan beberapa materi bab 4, presentasi materi sejarah. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak JM selaku guru pembimbing mata pelajaran Bahasa Sejarah Indonesia. Izinkan saya untuk membacakan beberapa poin-poin materi yang akan saya dan rekan-rekan saya presentasikan hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan membahas materi bab 4, yaitu sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru tahun 1966 dan 1967. Di sini kita akan membahas beberapa poin-poin materi. Yang pertama ada poin A, yaitu masa transisi tahun 1966 sampai 1967 yang berisi tentang aksi-aksi Tritura, Surat Perintah 11 Maret, dualisme kepemimpinan nasional, dan yang poin B, stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Yang di dalamnya terdapat stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Yang kedua, stabilisasi penyeragaman. Yang ketiga, penerapan dui fungsi ABRI. Yang keempat, rehabilitasi ekonomi masa Orde Baru. Yang kelima adalah kebijakan pembangunan Orde Baru. Yang di dalamnya terdapat beberapa aspek, yaitu pertanian, pendidikan, keluarga berencana atau KB, dan kesehatan masyarakat atau posyandu. Poin C adalah integrasi timur-timur, dan yang terakhir poin D adalah dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Di sini saya akan membahas poin A, yaitu materi masa transisi pada tahun 1966 sampai 1967. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan masa Orde Baru? Ya, Orde Baru adalah suatu sistem pemerintahan yang hendak menerapkan tatanan kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masa Orde Baru ini lahir setelah terjadinya tragedi nasional pada tahun 1945. Masa Orde Baru mampu menciptakan dan memelihara stabilisasi sosial politik dengan mewujudkan pembangunan nasional yang dirancang secara bertahap dan berkesinambungan dengan rencana pembangunan replika. Pemerintahan pada masa Orde Baru ini dipimpin oleh presiden kita, yaitu Bapak Soeharto. Kemudian pada masa transisi ini terdapat 3 peristiwa yang sangat penting, yaitu aksi Tritura, Surat Perintah 11 Maret atau disebut dengan Super Semar, dan yang ketiga adalah dualisme kepemimpinan. Kemudian saat pelantikan kabinet pada tanggal 24 Februari tahun 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Namun aksi tersebut dihadang oleh pasukan Cakrawirawa sehingga terjadi bentrokan hingga menggugurkan seorang mahasiswa UI yang bernama Arif Rachman Hakim yang ditetapkan sebagai pahlawan Ampera pada saat ini. Kemudian pasukan Cakrawirawa ini adalah resimen yang merupakan pasukan gabungan dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, juga Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas khusus untuk menjaga keamanan Presiden RI. Dilanjut pada tanggal 25 Februari tahun 1966 berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang Malaysia atau biasa disebut dengan Kogam, yaitu Presiden Soekarno bersama KAMI dibubarkan dengan cara balas dendam. Kemudian mahasiswa Bandung mengeluarkan ikrar keadilan dan kebenaran yang memprotes pembangunan KAMI dan mengajak rakyat untuk meneruskan perjuangannya. Front Pancasila juga meminta kepada pemerintahan agar meninjau kembali pembubaran KAMI. Kemudian pada tanggal 10 Maret tahun 1966, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh berbagai partai politik dan organisasi massa. Dalam pertemuan tersebut, Soekarno menerapkan kepada partai politik dan organisasi massa yang hadir untuk menolak dan mengecam aksi demonstrasi mahasiswa dengan tuntutan Tritura tersebut. Namun pertemuan tersebut berakhir dengan deadlock atau permasalahan utama dan penggunaan data secara bersamaan. Karena keinginan Presiden Soekarno berseberangan dengan pemerintahan Front Pancasila, terutama tentang pembubaran PKI. Saya Salsaleh Yautami akan melanjutkan materi tentang Surat Perintah 11 Maret. Pada tanggal 11 Maret tahun 1965, Presiden Soekarno
Soekarno mengadakan sidang kabinet. Namun ternyata sidang tersebut diboikot oleh para demonstran yang tetap menginginkan PKI dibubarkan. Belum lama Presiden Soekarno bersidang, ia diberitahukan oleh Brigjen Sabung Komandan Cakabirawa bahwa di luar istana terdapat pasukan tanpa tanda pengenal dengan seragamnya. Presiden Soekarno merasa khawatir dan dia memutuskan untuk menghentikan sidang. Pada saat itu, Soeharto sedang sakit dan diharuskan untuk beristirahat di rumah. Pada waktu itu, Majen Basuki Rahmat menanyakan, apakah ada pesan yang akan disampaikan kepada Presiden Soekarno? Lalu, dia pun menjawab, sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya, beliau akan mengerti. Latar belakang dari ucapan itu ialah bahwa sejak pertemuan mereka di Bogor pada tanggal 2 Oktober 1965 terjadi pergolakan pendapat antara Soekarno dan Soeharto, di mana menurut Soeharto bahwa pergolakan di antara rakyat tidak akan berhenti jika rasa keadilan belum dipenuhi, yaitu dengan membubarkan PKI. Namun sebaliknya, menurut Presiden Soekarno, ia menyatakan bahwa dia tidak bisa membubarkan PKI karena hal tersebut telah bertentangan dengan deklarator yang telah dicanangkan di seluruh dunia. Di Istana Bogor, ketiga perwira tinggi mengadakan pembicaraan dengan Presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. Jenderal Lainina, dan Dr. Helor Saleh. Sesuai dengan kesimpulan pembicaraan, mereka ditunjukkan untuk membuat konsep surat perintah kepada Soeharto. Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian terkenal dengan Surat Perintah 11 Maret atau kita bisa menyebutnya dengan Super Semar. Super Semar berisi pemberian mandat kepada Letnan Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewajiban pemerintah. Tindakan pertama yang dilakukan oleh beliau yaitu memberhentikan dan melarang PKI beserta naungannya yang berlindung ataupun seasas dengannya di seluruh Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang dualisme kepemimpinan nasional. Di awal 1966, kondisi politik bergejolak. Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan. Soeharto memimpin pemerintahan Super Semar bertujuan mengatasi kondisi pada saat itu. Pada praktiknya, setelah mengantongi keputusan lewat SK Presiden nomor 1 ayat 3 1966 tertanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI atau Mandataris MPRS atau PBR. Keputusan tersebut yakni 1. Pembubaran PKI beserta ormasnya dan dinyatakan sebagai partai terlarang. Kedua, penetapan 15 menteri yang terlibat ataupun mendukung G30S PKI. Yang ketiga, permurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai Undang-Undang 1945. Ada yang setuju dengan Letnan Soeharto dan ada yang masih setia pada Soekarno. Soekarno terdesak memasuki pertengahan 1966. Masalah dualisme kepemimpinan nasional mulai terasa. Soekarno tidak lagi bisa mencabut Super Semar ketika MPRS menentukan sebagai TAP MPRS nomor 9 tahun 1966 pada 21 Juni 1966. Pada saat itu, MPRS mencabut Soekarno sebagai presiden seumur hidup sekaligus memberi kewenangan terhadap Soeharto sebagai pengemban Super Semar untuk membentuk kabinet pada tanggal 5 Juli 1966. Pada 22 Juni 1966, Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban di sidang MPRS. Soekarno dianggap mengecewakan dalam pidato itu. Soekarno bersikeras tidak membubarkan PKI. Pidato yang dikenal sebagai Nawabsara ini ditolak oleh MPRS. Kemudian, pada tanggal 10 Januari 1967, Soekarno mengirim surat kepada Jenderal Ahana Sutioso. Stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Dalam melaksanakan rehabilitasi dan stabilisasi politik dan keamanan yaitu Polkam, pemerintah Orde Baru dipimpin Soeharto menggunakan suatu pendekatan yang dikenal
sebagai pendekatan keamanan, termasuk di dalamnya deswekanisasi dan depolitisasi kekuatan-kekuatan organisasi. Kekuatan-kekuatan organisasi sosial politik or sospol yang dinilai akan merongrong kewibawaan pemerintah. Seiring dengan itu, dibentuk lembaga-lembaga stabilisasi, yaitu Kopkamtib 1 November 1965, Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional 11 Agustus 1966, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional 1 Agustus 1970. Mengenai kebijakan politik luar negeri yang dipandang menyimpang, pemerintah Orde Baru berupaya mengembalikan Indonesia dari politik Nepos All Devos dan poros Jakarta Phnom Penh Hanoi Peking Pyongyang ke politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Sejak tanggal 28 September 1966, Indonesia aktif di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu PBB. Pada era Orde Lama, Indonesia keluar dari lembaga tersebut. Indonesia bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina membentuk organisasi kerjasama regional, yaitu ASEAN. Di Bangkok, 8 Agustus 1967, tujuan dibentuk ASEAN ini untuk meningkatkan kerjasama regional, khususnya di bidang ekonomi budaya. 1. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Orde Baru merencanakan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah 1. Melaksanakan pembangunan nasional tersebut dengan membangun Kabinet Pembangunan. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun (Revalita) dan pemilihan umum, yaitu pemilu. 2. Menyusun dan merencanakan Revalita. 3. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat habis sisa-sisa G30 SPKI. Yang keempat, melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun daerah dari unsur-unsur komunis, dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS 09 MPRS tahun 1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum (pemilu). Peserta pemilu ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 23 tanggal 23 Mei 1970. Jumlah partai politik yang diizinkan ikut serta dalam pemilu adalah 9 parpol. Pada akhir tahun 1971, pemerintah Orde Baru melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik dengan alasan-alasan tertentu seperti kasus pada masa demokrasi parlementer. Pada saat itu, banyak partai dianggap tidak memudahkan pembangunan, malah sebaliknya menambah permasalahan. Atas dasar itu, pemerintah berpendapat perlu adanya penyederhanaan partai sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Realisasi penyederhanaan tersebut dilaksanakan melalui sidang umum MPRS tahun 1973. Di samping melakukan penyederhanaan partai, pemerintah menetapkan pula konsep masa mengambang. Partai-partai mempunyai cabang atau ranting di tingkat kecamatan pedesaan. Pemerintahan Orde Baru berhasil menghasilkan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Penyelenggaraan pemilu selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta dengan baik, apalagi pemilu-pemilu tersebut berlangsung dengan slogan MUBER, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sekian dari pemaparan materi saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nurul. Saya akan melanjutkan materi dari Susan, yaitu stabilisasi penyeragaman dan juga
Penerapan dui fungsi ABRI. Yang pertama, stabilisasi penyeragaman. Depolitisasi parpol dan juga ormas pernah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila ini telah menjadi konsensus nasional, keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini pun disampaikan pada ulang tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tanggal 19 bulan Desember tahun 1974 dan juga pada Kongres Nasional Pramuka 12 Agustus 1976 di Jakarta yang Presiden Soeharto ini mengajukan nama Eka Prasetya Pancakersa dan maksud P4 ini dipandang sebagai janji yang teguh, kuat dan juga konsisten untuk menjadikan 5 cita-cita. 5 cita-cita itu yaitu yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa dan menghargai orang lain yang berlainan kepercayaan atau agama. Yang kedua, ada mencintai sesama manusia dengan selalu menghina kepada orang lain dan juga tidak semena-mena. Yang ketiga, mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, demokratis dan patuh pada putusan rakyat sah. Yang kelima, suka menolong orang lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain. Melalui penataran P4 ini, pemerintah memberikan penekanan pada masalah syarat kebijakan politik era Orde Baru lewat Undang-Undang Nomor 82 tahun 1982. Tentara Indonesia tidak ingin terlalu mengintervensi pemerintah dengan merusak demokrasi karena hal tersebut justru akan berubah menjadi junta militer, yaitu pemerintahan diktator militer. Oleh karena itu, kebijakan dui fungsi ABRI ini dipercaya dapat mengakomodasi kebutuhan tentara Indonesia untuk terus berpartisipasi selepas kemerdekaan Indonesia. Lalu, pada praktiknya, kenyataannya konsep dui fungsi ABRI era Orde Baru ini justru melenceng dari niat yang awalnya. Sebagai suatu organisasi, ABRI ini memiliki peran dalam proses penyusunan dan juga pelaksanaan pemerintahan. Peran ABRI sebagai organisasi militer era Orde Baru tersebut dikenal dengan istilah dinamisator dan juga stabilisator dalam politik dan juga ekonomi bangsa. Dui fungsi ABRI ini memungkinkan ABRI mempunyai kekuatan negara dan juga hal ini membuat demokrasi terkikis. Selain itu, kerap terjadi pelanggaran hak asasi manusia ketika militer memegang kekuasaan. Militer dianggap terlalu mencampuri urusan sipil dan juga negara. Maka dari itu, runtuhnya dui fungsi ABRI ini setelah runtuhnya rezim Soeharto, yang dimana dui fungsi ABRI ini perlahan-lahan dihapuskan karena dianggap bahwa militer ini ABRI ini terlalu mengikuti campuri urusan sipil dan juga negara, karena pada waktu itu ABRI juga mengikuti beberapa organisasi, beberapa politik yang ada di negara ini, seperti mengikuti DPRD, DPR, lalu mengikuti menjadi staf MPR. Setelah runtuhnya rezim Soeharto, dui fungsi ABRI ini pun perlahan-lahan dihapuskan. Kesepakatan ini pun terjadi pada rapat pimpinan ABRI tahun 2000 dan akan dimulai setelah pemilihan umum 2004 serta diharapkan telah selesai pada pemilu 2009. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Michelle. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya di sini akan memaparkan tentang materi rehabilitasi ekonomi Orde Baru dan kebijakan pembangunan Orde Baru. Yang pertama, saya akan membahas tentang rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Ekonomi Indonesia adalah diantaranya sebagai berikut. 1. Ada tentang pokok-pokok regulasi. Yang kedua, ada tentang harga dan tarif. Dan yang ketiga, ada tentang pajak usaha serta ekspor Indonesia. Dan yang keempat, ada tentang penanaman modal asing. Dan yang terakhir, ada tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja atau yang disebut RAPB. Dalam rehabilitas dan stabilitas ekonomi menjadi awal
memulihkan kondisi. Rehabilitas maksudnya perbaikan fisik terhadap prasarana dan alat produksi. Stabilitas Polkam diperlukan untuk pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat. Kondisi ekonomi yang diwarisi Orde Lama adalah sangat buruk. Kondisi ekonomi pada saat itu adalah sektor produksi barang-barang konsumsi misalnya hanya berjalan 20% dari kapasitasnya. Hutang jatuh tempo pada akhir Desember 1965 berjumlah 2.358 juta US dollar. Untuk menanggulangi masalah hutang piutang luar negeri, pemerintahan Orde Baru melakukan diplomasi yang insentif. Selanjutnya saya akan membahas tentang poin yang kelima adalah kebijakan pembangunan Orde Baru. Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Orde Baru adalah sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Soeharto dan masa Soekarno. Dalam usaha mewujudkan tujuan nasional, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak tahun 1973 sampai 1993 menetapkan 65 berjumlah 2.358 juta US dollar. Untuk menanggulangi masalah hutang piutang luar negeri, pemerintahan Orde Baru melakukan diplomasi yang insentif. Selanjutnya saya akan membahas tentang poin yang kelima adalah kebijakan pembangunan Orde Baru. Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Orde Baru adalah sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Soeharto dan masa Soekarno. Dalam usaha mewujudkan tujuan nasional, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak tahun 1973 sampai 1993 menetapkan garis-garis besar haluan negara atau yang disingkat dengan GBHN. Di sini, GBHN merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-program yang kemudian dijabarkan dalam rencana pembangunan 5 tahun atau yang disebut dengan Repilita. Pembangunan jangka panjang tahap 1 ada dari 1969 sampai 1994 dan ada pembangunan jangka panjang tahap 2 dari tahun 1965 sampai 2020. Pemerintahan Orde Baru berpedoman dengan 3 konsep pembangunan nasional dengan sebutan trilogi pembangunan. Yang pertama adalah poinnya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan yang terakhir yang ketiga adalah stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Sejak pembangunan 5 tahun tahap 3 dari tanggal 1 April 1973 sampai 31 Maret 1984, maka pemerintahan Orde Baru menetapkan 8 jalur pemerataan. Sekian dari pemaparan materi saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Michelle, yaitu kebijakan pemerintahan Orde Baru pertanian. Sepanjang 1970-an hingga 1980-an dilakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur pembangunan 5 tahun. Swasembada merupakan fokus tersendiri dalam rencana pembangunan yang dibuat oleh Soeharto.
Pada Pelita 1 yang dicanangkan landasan awal pembangunan pemerintahan Orde Baru dititik beratkan pada pembangunan di sektor pertanian yang bertujuan mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaruan sektor pertanian. Tujuan Pelita 1 adalah meningkatkan taraf hidup rakyat melalui sektor pertanian yang ditopang oleh kekuatan koperasi dan sekaligus meletakkan dasar-dasar pembangunan dalam tahapan berikutnya. 1. Pembangunan ditekankan pada penciptaan institusi pedesaan sebagai wahana pembangunan dengan membentuk bimbingan massal (BIMAS). Di sisi lain, pemerintah juga menciptakan badan urusan logistik (Bulog). 2. Menunjukkan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan membentuk badan usaha unit desa. Maka lahirlah Koperasi Unit Desa sebagai bagian dari pembangunan nasional. 3. Mengembangkan institusi penelitian seperti BPTP, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, yang berkembang untuk menghasilkan inovasi untuk mengembangkan pertanian yang pada masa Soeharto. Salah satunya produknya yang cukup terkenal adalah varietas unggul tahan garam 4. Diperkenalkan juga manajemen usaha tani dimulai dari Panca Usaha Tani, BIMAS, operasi khusus, dan intensifikasi khusus yang terbukti mampu meningkatkan produksi pangan terutama beras. 5. Pabrik pupuk yang dibangun antara lain adalah Petrokimia Gresik di Gresik, Pupuk Sriwijaya di Palembang, dan ASEAN Aceh Fertilizer di Aceh. 6. Komplement Capit diresmikan pada 18 Juni 1984 dengan keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia nomor 110. Yang kedua, pendidikan. Yang ke-1, pada 1973 Soeharto mengeluarkan Impres nomor 10/1973 tentang program bantuan pembangunan gedung SD. Pelaksanaan tahap pertama SD Impres adalah pembangunan 6.000 gedung SD. 2. Program wajib belajar pada era Soeharto mulai dilaksanakan pada 2 Mei 1984. 3. Surat keputusan bersama Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama nomor 34 HUK 1996 nomor 88 tahun 1996 nomor 195 tahun 1996 tentang bantuan terhadap anak kurang mampu, anak cacat, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar. 4. Penuntasan buta huruf pada 16 Agustus 1978 dengan pembentukan kelompok belajar atau kejar. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Presya Nabila. Keluarga Berencana KB. 1. Keberhasilan ini dicapai melalui program KB yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Yang kedua, program KB di Indonesia sebagai salah satu yang paling sukses di dunia sehingga menarik perhatian dunia mengikuti kesuksesan Indonesia. Yang keduanya yaitu kesehatan masyarakat atau posyandu. Yang pertama, perkembangan puskesmas bermula dari konsep Bandung Plan dikenalkan oleh Dr. Y. Leimena dan Dr. Patah pada tahun 1951. Bandung Plan merupakan suatu konsep pelayanan yang menggabungkan antara pelayanan kuratif dan preventif. Tahun 1956 didirikan oleh proyek Bekasi oleh Dr. Y. Sulianti di Lemah Abang, yaitu model pelayanan kesehatan
pedesaan, dan pusat pelatihan tenaga. Yang keduanya, kemudian didirikannya Health Center HC di 8 lokasi, yaitu di Indrapura, Sumut, Bojongloa, Jabar, Salam, Jateng, Mojosari, Jatim, Kesiman, Bali, Metro, Lampung, DIY, dan Kalimantan Selatan. Yang ketiga, pada 12 November 1962, Presiden Soekarno mencanangkan program pemberantasan malaria, dan pada tanggal tersebut terjadi Hari Kesehatan Nasional HKN. Pada tahun 1981 dikembangkan posyandu, yaitu perkembangan posyandu dan kurang gizi posyandu, dan 5 programnya, yaitu KIA, KB, gizi penanggulangan, dan diare, dan imunisasi. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang integrasi Timur di Indonesia. Selanjutnya, pada masa Orde Baru tersendiri juga masuknya Timur ke Indonesia. Di sini diawali dari adanya revolusi Anyelir atau revolusi bunga di Portugal pada tahun 1974, yang mana pada saat itu Portugal atau Portugis melakukan yang namanya dekolonisasi, melakukan perubahan kebijakan terhadap negara-negara jajahannya. Kemudian di Timur muncul berbagai partai politik. Di sana saja ada Apodeti, Kota Trabalista. Ini ingin berintegrasi dengan Indonesia, sedangkan UDT menginginkan Timor tetap di bawah Portugis. Kemudian ada Pretelin, menginginkan Timur merdeka sendiri. Pretelin itu berideologi sosialis komunis. Kemudian pada tanggal 28 November 1975, Pretelin memproklamasikan kemerdekaan Timor. 30 November dibalas dengan partai lain mengeluarkan namanya Deklarasi Balibo yang menyatakan bahwa Timor merupakan bagian dari Indonesia. Setelah mengalami berbagai peristiwa, akhirnya disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timor ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Timor merupakan provinsi nomor 27 di Indonesia pada saat itu. Integrasi Timor ini bisa berjalan dengan lancar itu karena dukungan dari Amerika. Karena Amerika takut kalau Pretelin yang menang, maka Timor akan masuk ke blok komunis. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Risma, yaitu dampak dari kebijakan politik. Yang pertama, pemerintahan bersifat sentralis. Pemerintahan sentralis ditandai dengan adanya pengusaran penentuan kebijakan publik pada pemerintahan pusat. Yang kedua, presiden mempunyai kekuasaan yang besar dalam mengatur jalanan pemerintah sehingga pada akhirnya menjadi orienter. Yang ketiga, pemerintah order baru dinilai gagal memberikan pelajaran order demokrasi yang baik. Golkar dianggap menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan. Sementara dua partai lainnya hanya sebagai alat pendamping agar tercipta sebagai negara demokrasi. Yang keempat, anggaran dana antara pemerintah pusat dengan daerah tidak imbang. Yang kelima, demokratitas yang terbentuk didasarkan pada KKN, yaitu kolusi dan nepotisme, sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR atau DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya. Sekian dari saya, materi saya akan dilanjutkan oleh Ratu. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Devi, yaitu dampak kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama,
dampak positif pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kenapa? Karena setiap program pembangunan pemerintah terencanakan dengan sangat baik dan hasilnya pun dapat terlihat konkret. Yang kedua, pengubahan status. Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan sendiri. Yang ketiga, penurunan kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, penurunan kematian. Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi sekolah dasar yang semakin meningkat. Yang kelima, perkembangan GPD. Perkembangan GPD atau volume produksi per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya US $70. Perkembangan GPD atau volume produksi per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya mendapatkan US $70 dan tahun 1966 telah mencapai lebih dari US $1.000. Adapun dampak negatif dari kebijakan ekonomi, yaitu yang pertama, kenaikan harga. Pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650% dalam satu tahun. Adapun yang dampak negatif dari kebijakan ekonomi, yaitu yang pertama, kenaikan harga. Pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650% dalam satu tahun. Hal ini membuat program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah menjadi kurang lebih lancar. Yang kedua, perbedaan ekonomi dari antara daerah, golongan, pekerjaan, dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam. Yang ketiga, menimbulkan KKN. Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN. KKN itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, pembangunan komunitas. Pembangunan yang dilakukan hasilnya hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat. Pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata. Yang kelima, pembangunan pertumbuhan. Yang terakhir, pembangunan juga hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa memikirkan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan keadilan. Sekian dari materi saya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan materi bab 4 mata pelajaran sejarah Indonesia yang bisa kami sampaikan dari saya. Dengan rekan-rekan, mohon maaf bila ada pemaparan materi yang kurang jelas. Nanti kita akan membahas lebih lanjut bersama guru yang bersangkutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.